Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Januari 2021. Mengasihi, melayani, menopang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan dilanjutkan dengan ayat 11. Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kekristenan tak terlepas dari iman akan Yesus Kristus. Dan iman itu sendiri tanpa perbuatan adalah mati. Maka orang beriman harus berbuat nyata sesuai imannya. Dan iman harus berkembang dan penuh kreatif. Dalam Injil hari ini, saudara-saudara, ada 4 sahabat yang menggotong sahabat mereka yang lumpuh untuk dipertemukan dan berhadapan untuk berharap disembuhkan oleh Yesus Kristus. Karena tempat itu penuh sesak, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Markus 2 ayat 2. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita yang menggotong, kita akan cemberut, kecewa. Apalagi kita kelelahan menggotongnya. Mungkin saja dari kita ada yang terbawa emosi hingga marah. Kita lihat saudara-saudara. 4 sahabat yang menggotong si sakit tak habis akal. Mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Markus 2 ayat 4. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Dan akhirnya saudara-saudara, mukjizat dinyatakan. Orang lumpuh itu pun berjalan. Nah, dari kisah Injil hari ini saudara-saudara, kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Yang mendasari keempat orang itu rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh adalah kasih. Sesungguhnya saudara-saudaraku yang terkasih, tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong. Namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak kompak saudara-saudara dan tidak berhati-hati, resikonya sangatlah besar. Lebih penting lagi mereka melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa tendensi apa-apa. Dan dapat kita lihat di sepanjang kisah ini, nama mereka, nama keempat orang ini tidak sekalipun disebutkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman dari 4 sahabat tersebut dinyatakan di dalam perbuatan. Mereka saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang untuk kesembuhan si lumpuh. Sebuah komunitas saudara-saudara atau persekutuan, pelayanan, bahkan gereja harus memiliki sikap mengasihi, melayani, saling menopang. Sekalipun memiliki program kerja yang bagus, tapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, niscaya goalnya saudara-saudara tidak akan pernah tercapai. Sebab ada tertulis saudara-saudara, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Matius 12 ayat 25. Melalui perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak
saya dan saudara untuk hidup dalam satu kesatuan di dalam komunitas. Harus saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang. Jauhkanlah dari keegoisan kita, saudara-saudara. Kita harus memiliki kepedulian satu dengan yang lainnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.